Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rafid untuk membimbing kalian pada materi tentang sistem kaderisasi pelajar Al-Irsyad. Nah, pasti kalian udah nungguin banget nih untuk acara pada sore kali ini. Nah, untuk pembicara yang kita tunggu-tunggu pada sore hari ini ialah Ustadz Agus Tardian SPDI MPD. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaian inti acara, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Pertama, beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 4 Februari tahun 1980. Untuk jenjang pendidikan formal beliau pernah menempuh diploma LIPIA Jakarta, S1 Pendidikan Agama Islam UMP, S2 Manajemen Pendidikan Agama Islam UIN Saizu. Untuk pengalaman kerja beliau pernah menjabat sebagai Kepala SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01, Wakil Kepala Sekolah SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah, Kepala Biro Al-Quran LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah, Bidang Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan dan Pengajaran atau MPP Pusat, Ketua Lajnah Kaderisasi PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Tanpa berbasa-basi, kepada Ustadz Agus Tardian kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tidak ada perkataan, ucapan yang layak untuk kita sanjungkan pada kesempatan yang mulia ini, melainkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat yang paling mahal, bahkan saking mahalnya tidak ada bandingannya, yaitu nikmat iman. Nikmat iman tidak ada bandingannya dengan nikmat apapun di dunia. Barang berharga emas contohnya, walaupun sebanyak apapun dibandingkan dengan nikmat iman, tidak ada bandingannya. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih. Orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima salah seorang dari mereka emas sepenuh bumi. Kebayang enggak? Emas sepenuh bumi, seberat bumi. Kalaupun mereka berdonasi di dunia, pernah mengeluarkan hartanya emas sepenuh bumi, itu tidak akan diterima walawif tadabih, untuk menebus jiwa mereka agar diselamatkan dari api neraka. Malaikat gak bisa disogok. Kata malaikat, emang lu punya orang dalam, itu gak bisa. Jadi orang-orang kafir walaupun telah melakukan kebaikan, mendonasikan emas sepenuh bumi, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Tapi hal yang sangat berbeda, orang-orang beriman walaupun membawa imannya sedikit, tapi dia masih beriman kepada Allah, imannya bisa menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Bahkan Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Kebayang enggak? Kurma satu separuhnya. Kata Nabi,
ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Peliharalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh butir kurma. Fa ilam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian gak mampu, gak punya, kata Nabi, cukup dengan perkataan yang baik. Apa sebabnya? Orang kafir yang berinfak, berdonasi dengan emas sepenuh bumi tidak akan diterima. Tapi bagi orang mukmin, walaupun hanya bersedekah dengan jumlah yang sedikit, ikhlas karena Allah, bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kenapa? Karena iman. Iman yang akan menyelamatkan. Maka hari ini kita dikumpulkan dalam satu kegiatan untuk sama-sama mengobarkan semangat kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah hamba Allah dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan mukmin insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian, yang Ustadz banggakan, sesi ini adalah merupakan sesi kalian akan mengenal kenapa kalian hadir di tempat ini, ya. Dan kalian akan memahami bagaimana nanti sistem kaderisasi untuk pelajar, ya, khususnya di Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakarta. Insyaallah kita akan sama-sama kurang lebih 1 jam, ya, bagaimana nanti kegiatannya. Mohon sama-sama kerjasamanya untuk bisa menyimak, ya, apa yang nanti kita sharingkan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semuanya. Sebagai muqaddimah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada sebagian. Berarti perintahnya ini tidak semua orang harus menjadi penyeru, ya. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ada sebagian dari umat ini, mereka adalah dai, para penyeru kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan tidak harus di atas mimbar. Kalian tidak harus menjadi seorang dai, ya. Dimanapun kalian punya tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan. Di dalam kelas, di luar kelas, dimanapun Allah Subhanahu wa taala menyeru kita agar kita, ya, punya kepedulian kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan. Apakah cukup mengajak? Tidak. Ya, wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, diperintahkan kita mencegah, ya. Bahkan kita melarang, kita memberikan pemahaman kepada siapa? Kepada sahabat kita, kepada orang-orang terdekat kita. Apa melihat satu kemungkaran, kita mengingatkan, ya. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan merekalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada ceritanya orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, lalu dia juga mencegah orang lain dari keburukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan celaka, tidak. Bahkan Allah menjanjikan mereka orang-orang yang sukses. Ya, mereka menjadi orang-orang yang beruntung, ya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat, ya. Maka itulah kesempatan ini kalian dipilih, ya. Kalian adalah siswa-siswa terbaik. Kalian dipilih, kalian punya kesempatan
ya, untuk sama-sama tampil menjadi orang-orang pilihan, ya. Salah satunya adalah punya karakter, dia berusaha menjadi pelopor di dalam kebaikan. Lalu berikutnya di dalam surah Al-Imran ayat 110 masih senada, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sama. Ya. Ciri umat terbaik, generasi hebat itu generasi yang tidak mau diem. Artinya dia merasa cemas, dia merasa gak enak lihat lihat teman orang lain berbuat kerusakan. Ya, tapi dia punya jiwa ingin mengingatkan, menasehati. Ya, karena itulah ciri dari umat terbaik. Generasi yang paling hebat adalah mereka yang punya kepedulian. Ya, punya rasa tanggung jawab. Bukan menjadi orang yang soleh sendirian, yang penting saya enggak, terserah kalian. Enggak. Seorang mukmin dia peduli kepada siapa? Kepada temannya, peduli kepada sahabatnya, peduli kepada keluarganya. Tidak mau baik sendirian, tidak mau soleh sendirian, tapi dia berusaha tampil. Dia menjadi pribadi yang soleh dan dia juga menjadi pribadi yang muslih. Tidak hanya soleh tapi muslih. Soleh itu sendirian, tapi muslih setelah dia memperbaiki diri, dia juga berusaha mengajak orang lain, memperbaiki orang lain. Dalam kategori kaderisasi dalam Islam, kalau mengambil dari ayat, ya, maka kaderisasi itu adalah usaha mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Mereka yang tangguh dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas khairu ummah. Ya. Kader salah satu cirinya adalah mereka ingin berusaha, ya, ingin menjadi khairu ummah, menjadi generasi yang hebat, generasi yang baik, ya. Maka kaderisasi itu adalah mereka yang berusaha mempersiapkan, ya, agar mereka menjadi khairu ummah. Hadis yang terakhir, ya, sebagai muqaddimah, Nabi SAW bersabda, an-nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rohilah. Kata Nabi, manusia itu seakan-akan seperti sejumlah 100 unta, kelihatannya banyak, sampai-sampai engkau tidak mendapati dari jumlah 100 unta itu unta rohilah yang mau menanggung beban. Ya, kata Nabi, manusia itu seperti jumlah unta yang banyak. Ini artinya walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau diminta siapa yang mau bertanggung jawab, rata-rata bilangnya mau. Kalau unta mau bukan? Ya, rata-rata nggak mau. Ya, yang diberikan tugas kamu jadi ini nggak mau. Ya, ini Nabi sudah menyabdakan, walaupun jumlahnya banyak, tapi yang menjadi penanggung jawab, yang mau bertanggung jawab itu jarang. Maka dari hadis ini ada beberapa kandungan syariat. Yang pertama, perintah untuk mempersiapkan orang-orang pilihan dan kader-kader unggul. Secara tersirat dari hadis ini, Nabi memerintahkan agar mempersiapkan. Ya, karena kalau tidak dipersiapkan, semuanya gak mau. Semuanya angkat tangan, kamu saja, kamu saja. Ya, kalau ada orang banyak, kalau ditunjuk biasanya, ya, orang diberikan beban pasti nggak mau, ya. Tetapi khairu ummah, umat terbaik itu harus dikader, ya, harus diprogramkan, ya, ada kegiatan. Lalu berikutnya, berusaha untuk memilih orang-orang terbaik, ya. Namun jika tidak mendapatkannya, maka pilihlah yang mendekati terbaik.
insya Allah kalian semuanya terbaik. Ya, jadi anak-anakku semuanya, inilah sebagai panduan kita, ya, kenapa kita hadir pada hari ini. Insya Allah kalian dipilih untuk menjadi generasi terbaik, insya Allah. Lalu berikutnya, kalau kita lihat, ya, generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, saya bacakan dari salah satu tulisan Syekh Munir Al-Ghadban, ya, seorang ulama dan sejarawan dari Syria. Dia mengatakan, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kecuali Rasulullah telah meninggalkan, ya, tidak kurang 2000 pemimpin. Yang 2000 pemimpin ini cukup untuk memakmurkan dunia. Beliau mencatat, ya, dari mulai masa para sahabat, ya, para tabi'in, dari mulai generasi kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, bahkan sampai, ya, generasi berikutnya yang lahir dari didikan Nabi SAW itu tidak kurang ada 2000 pemimpin yang siap memimpin peradaban dunia. Ya, itulah yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW, cukup untuk memakmurkan dunia ini. Kalau kita lihat, ya, di dalam sejarah, sampainya ilmu kepada kita, baik itu Al-Quran atau hadis, bahkan sampainya Islam kepada kita, kalau kita telisik, itu melalui jalur siapa? Kira-kira melalui siapa? Kita dapat ilmu, ya, otomatis dari jalur hadis, ya. Dan kalau kita lihat, hampir 67% hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita melalui jalur periwayatan sahabat-sahabat yang masih muda. Ya, kalau kita lihat siapa saja dari mereka. Yang pertama siapa? Abu Hurairah meriwayatkan berapa hadis? 5374 hadis. Usianya, ya, ketika Rasulullah wafat, beliau belum menjadi orang tua, tergolong pemuda, ya. Lalu berikutnya adalah Abdullah bin Umar. Sebagian menyebutkan usianya masih 22 tahun. Lalu berikutnya Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik usia 10 tahun sudah dititipkan kepada Nabi mengabdi, termasuk diantara pelayannya Nabi SAW. Hafal berapa hadis? Ya, Anas bin Malik 2286 hadis. Usianya masih belia. Ada Aisyah, ya, bintu Abi Bakar. Ada Abdullah bin Abbas. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas usianya masih belasan tahun. Ya. Ada lagi Jabir bin Abdillah Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri. Sejarah mencatat mereka bukan orang tua. Mereka adalah para pemuda. Bahkan usianya ada yang sama dengan kalian, tapi mereka sudah meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, hampir 67% hadis yang datang hari ini kepada kita, kalian belajar, datangnya dari para sahabat yang masih muda. Bahkan kalau kita lihat, ya, sahabat Nabi, oh ini bukan 7, 10, ya, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Kita namakan ring pertama sahabat Nabi. Itu sahabat yang didoakan oleh Nabi semuanya di surga. Abu Bakar fil Jannah,
fil jannah, Abdurrahman fi jannah. Kalian tahu umurnya? Ada nggak yang di atas 40 tahun? Itu hanya Abu Bakar. Yang lainnya ada yang kepala 3, kepala 2. Bahkan Sa'id bin Zaid usia 15 tahun, Zubair bin Awam 16 tahun, Tolhah usia 14 tahun, Ali bin Abi Thalib masuk Islam berapa tahun? Kebayang nggak? Generasi hebat di masa Nabi bukan berawal dari para orang, bahkan para orang tuanya rata-rata mereka berseberangan dengan Nabi, memusuhi Nabi. Itulah generasi terbaik, ya, adalah anak-anak muda. Sehingga kita dapati di dalam Al-Quran banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fata. Ya, disebutkan kata fata di dalam Al-Quran sangat banyak. Bukan sangat banyak, banyak Allah sebutkan. Ya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, usianya berapa tahun? Sudah tua? Tidak. Ya, tapi orang-orang menyebutkan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebut, ya, bahwasannya yang melakukannya adalah disebutkan kata fata. Ya. Itu adalah para pemuda Ashabul Kahfi. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nabi Yusuf alaihissalam juga masih dalam keadaan pemuda. Jadi kalian memiliki peranan yang sangat penting, ya, untuk menjadi umat yang terbaik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya data ini? Agar kita sadar, ya, usia muda, usia kalian, semakin kalian disibukkan memikirkan orang lain, ya, dengan tidak melupakan diri sendiri, mau berorganisasi, ya, maka ini adalah kesempatan emas untuk menjadikan kalian pribadi yang lebih baik. Insya Allah. Sekarang mungkin nggak kerasa. Ya, sekarang malah sibuk, ngapain sih? Tenang. Ya, hasilnya bukan dinikmati hari ini. Hasilnya mungkin tidak akan dinikmati 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tidak. Tapi kalian nanti merasakan ketika kalian sudah menjadi orang dewasa. Ketika kalian sudah di kampus sebagai mahasiswa, sudah keluar ada di tempat kerja, kualitasnya berbeda. Orang yang memiliki kemampuan, ya, untuk berinteraksi, kemampuan untuk bisa mengatur orang lain, pintar dalam organisasi, itu kualitasnya berbeda. Maka sistem kaderisasi yang terbaik, ya, contoh yang terbaik tidak ada lagi adalah kecuali pada masa Nabi SAW, yang Islam sampai pada masa Khalifah Umar, ya, kekuasaannya sudah sampai menguasai Bizantium, ya, Persia, ya. Itulah kader-kader terbaik Nabi SAW, ya. Dan kita bisa baca dalam sejarah kekhilafahan Umayyah Abbasiyah, ya, itu adalah masa-masa hebat, ya, ketika mereka menjadi kader-kader terbaik bagi Nabi SAW. Anak-anakku semuanya, maka kalian perlu mengenal kembali, ya, kaderisasi. Sekarang kita ada di Al-Irsyad. Selama ini kalian mengenal Al-Irsyad, ya, sekolah, ya, hanya pokoknya namanya Al-Irsyad. Kalau ditanya Al-Irsyad apa? Sekolah, ya. Kita akan belajar. Bagi seorang kader, kalian harus mengenal singkat, ya. Yang pertama, sejarah dan kontribusi Al-Irsyad di dalam pelopor dalam pendidikan di Indonesia, ya.
Al-Irsyad ini sudah memiliki sekolah waktu itu. Bahkan ini menjadi tonggak sejarah. Ya, Al-Irsyad ini ada pada 6 September 1914. Ya, Al-Irsyad berdiri ditandai dengan berdirinya sekolah. Ya. Ustadz pernah berkunjung ke salah satu sekolah di Hasyim Asy'ari. Ada rumah di sana tempat Syekh Ahmad Surkati. Ada salah satu kamarnya, Ustaz juga mengunjungi, ya. Di sana terpampang ada gambar-gambar dulu sekolah. Dan yang bikin kaget itu para pengajarnya itu sudah internasional. Pengajar bahasa asing itu didatangkan dari luar negeri. Ya. Ada yang dari Suriah, ada yang dari Sudan, ya, dari Madinah. Itu pada masa itu, kebayang, pada masa kolonial penjajahan, Al-Irsyad sudah berdiri sekolah di Batavia, Jakarta. Ya, jadi dalam pendidikan Al-Irsyad ini sudah cukup lama. Lalu kemudian Syekh Ahmad Surkati adalah sebagai arsitek pembaharuan Islam. Itu digambarkan bahwasannya Syekh Ahmad Surkati, beliau adalah ulama dari Sudan. Sebelumnya beliau menetap di Mekah, ya. Beliau menjadi ulama besar, lalu diundang ke Indonesia oleh Jam'iyat Khair. Waktu itu ada Jam'iyatul Khair yang awalnya mengundang beliau sebagai guru, ya. Akan tapi ada sedikit perbedaan pandangan waktu itu. Beliau mendirikan sekolah Al-Irsyad, ya. Bahkan namanya dulu Al-Irsyad, Jamiatul Irsyad wal Islah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya. Nama beliau adalah Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati, ya. Ini juga bahasa Sudan, ya. Sur itu artinya banyak, ya. Kati itu kitabnya. Jadi kakeknya seorang ulama juga, ya. Ahmad Surkati juga lahir besar kemudian menjadi seorang ulama, ya. Ini awal mulanya Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Lalu visi misi Al-Irsyad, kalian harus tahu, ya. Al-Irsyad ini berdasarkan di anggaran dasarnya pasal 1 ayat 2-3, Al-Irsyad adalah organisasi independen yang fokus pada pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Ya. Jadi kalau kalian keliling ke Indonesia, seluruh Indonesia ada Al-Irsyad, maka hampir dipastikan di sana ada sekolah. Ya. Ustaz punya pengalaman keliling sampai Banyuwangi, ya. Terus di daerah Jawa Timur, ya. Maka ketika ada Al-Irsyad di sana ada sekolah mayoritas. Inilah sebagai fokus dakwahnya. Dan Al-Irsyad adalah non afiliasi politik. Artinya tidak terlibat dalam politik praktis. Jadi Al-Irsyad tidak ikut, kalau ada pemilu besok mungkin akan dijelaskan, ya. Maka Al-Irsyad tidak ikut partai mana dan mendukung partai mana, ya. Jadi yang mendukung silahkan orang-orang, tapi Al-Irsyad itu adalah tidak berpartai, tidak ikut yang kuning, tidak ikut yang merah. Ini harus kalian pahami, ya. Kalau kita boleh ya silahkan, tapi Al-Irsyad secara organisasi adalah non afiliasi politik. Lalu pernah dalam satu sejarah menunjukkan tentang peran dalam kemerdekaan, ya. Ini mungkin jarang dikupas di dalam sejarah. Pada peristiwa, ya, tahun 922, Syekh Ahmad Surkati dan Muhammadiyah pernah dalam satu forum, ya, dengan pimpinan SI Merah. Mungkin ini nanti kalian bisa baca sejarah, ya. Pernah ada perdebatan tentang mau dibawa kemana bangsa ini. Itu perjuangan antara komunis dan
Islamisme itu perdebatan. Dan ini tidak selesai, ya. Ini menunjukkan Al-Irsyad sudah berkontribusi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya, sudah berusaha membawa bangsa ini, ya, menjadi bangsa yang agamis. Lalu kemudian Al-Irsyad dalam bentang sejarah mengalami pertumbuhan pesat, ada masa sulit, ada masa kebangkitan. Ya. Masa pertumbuhan pesat antara 1914 sampai 40, ya. Al-Irsyad setelah madrasah pertama di Jakarta, ya. Waktu itu berdiri di Tegal tahun 1917, di Pekalongan, Surabaya dan kota-kota strategis di Jawa. Bahkan ya setiap cabang dikelola oleh murid-murid Syekh Ahmad Surkati. Sehingga sekarang ada Al-Irsyad di Surabaya. Ada yang tahu Al-Irsyad di Surabaya? Ya, ada rumah sakit. Ya, ada rumah sakit Al-Irsyad itu di Surabaya cukup besar. Ya. Ada STK, SD, SMP, SMA itu di Al-Irsyad Surabaya. Pada masa sulit, yaitu setelah wafatnya Syekh Ahmad Surkati, kurang lebih antara tahun 43 sampai 65, saat pendudukan Jepang dan revolusi fisik, ya, membuat banyak sekolah Al-Irsyad hancur. Bisa dibayang ya yang telah dibangun, karena masa-masa itu inilah masa yang paling sulit. Hanya tersisa 14 cabang di Jawa. Di masa-masa sulit ketika masa kependudukan Jepang. Lalu kebangkitan tahun 86 sampai sekarang alhamdulillah, ya kurang lebih sekarang sudah ada 130 cabang di seluruh Indonesia. Bahkan sampai Papua itu ada Al-Irsyad. Ya. Itu ada Al-Irsyad. Itu di daerah ada beberapa pengurus yang sudah pernah ke sana ya. Bisa dibayangkan gitu ya perjuangan Al-Irsyad pada waktu itu, masa dan hari ini. Lalu berikutnya kurikulum revolusioner. Al-Irsyad memiliki kurikulum yang sangat luar biasa. Ya. Ini menjadi ciri ya dari sekolah-sekolah Al-Irsyad yang dibangun oleh Syekh Ahmad Surkati. Beliau mengadopsi beberapa pemikiran, contohnya dari Muhammad Abduh dari Mesir, ya. Maka kurikulumnya penguasaan bahasa Arab untuk memahami sumber Islam otentik. Dulu anak-anak Al-Irsyad itu rata-rata mahir berbahasa Arab walaupun tidak mondok. Bahkan Ustadz pernah lihat ijazah SD Al-Irsyad Purwokerto sekitar tahun 43 itu berbahasa Arab semua. Ijazahnya Ustaz lihat ada manuskrip ya. Tahun 40 semuanya bahasa Arab. Jadi kepala sekolah semuanya menerangkan dengan bahasa Arab. Ya. Dulu bahasa Arabnya lancar. Ya. Jadi biasa di kelas, di luar itu mereka lancar berbahasa Arab. Maka kalian pun jangan kalah, ya. Ini tantangan kita karena ciri ya kurikulum yang dibangun pada tahun penjajahan mereka sudah mahir berbahasa Arab. Yang kedua, pendidikan kritis berbasis tauhid, fikih dan sejarah. Anak Al-Irsyad mereka sangat-sangat kritis. Kita akan tahu nanti orang-orang hebat ya, murid-murid Syekh Ahmad Surkati. Lalu kemudian nih Ustaz tampilkan salah satu contoh murid-murid terkenal beliau, ada Yunus Anis ya. Ini menjadi tokoh di Muhammadiyah ya. Ada Prof Kahar Muzakir, ada Muhammad Rashidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, itu adalah murid Al-Irsyad. Ada Abdurrahman Baswedan
ya, pendiri Partai Arab, juga adalah alumni Al-Irsyad. Saya tampilkan beberapa. Maka anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal, ya, maka di dalam organisasi itu minimal ada 3 hal penting. Yang pertama pasti ada unsur pimpinan, ada unsur kader, ada unsur anggota. Berjalan atau tidaknya satu organisasi maka tidak lepas dari 3 unsur ini, ya. Maka dinamika suatu organisasi dan masa depannya tergantung siapa para kadernya dan para anggotanya. Kenapa tidak disebutkan pemimpinnya? Ya, karena ternyata ketika kadernya berjalan dengan baik, itu pasti akan tergantikan, akan bermunculan para pemimpin. Tapi kalau kadernya nggak jalan, maka sulit akan mencari para pemimpin. Ya, maka ini yang harus kita pahami bersama. Ustaz tampilkan beberapa, ya mungkin nanti ditampilkan. Kita akan kembali sekarang membahas secara pengertian, ya, apa itu kader dan apa itu kaderisasi. Ustaz tampilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaderisasi berarti proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Jadi ada proses, ada cara, ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini melahirkan para kadernya, ya. Kader merupakan orang yang diharapkan akan memegang peranan penting di dalam, baik itu di pemerintahan, bisa jadi di partai, di ormas, atau nanti kalian dimanapun berorganisasi, ketika kalian kuliah, bermasyarakat, ya. Maka ketika kalian sudah punya pengalaman ini, kalian bisa memberikan kontribusi yang lebih, ya. Bahkan kalian bisa menentukan arah mau dibawa kemana, ya. Terlebih ketika nanti, ya, kalian mungkin duduk sebagai para pemimpin, insya Allah, ya, menjadi para pejabat, ya. Maka berharap bukan hanya untuk mencari kebaikan di dunia, tapi visi misi besar kita adalah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia umat kepada kebaikan. Masih dalam kerangka definisi kader. Kader itu dari bahasa Latin, ya, itu quadrum, artinya 4 persegi, ya. Maka pengertian kader adalah sosok individu atau kolektif yang menjadi tulang punggung organisasi, ya. Berjalan tidaknya nanti, ya, pelajar Al-Irsyad, maka penentunya adalah kalian sebagai para anggota kader. Ustaz perlu sampaikan, ya, sistem kaderisasi ini, jadi nanti di sekolah sudah organisasi, ya, ada OSIS, mungkin ada organisasi PMR, ada organisasi Paskibraka dan yang lainnya, ya. Tapi nanti di internal, ya, kita memiliki organisasi pelajar Al-Irsyad, ya. Bisa jadi nanti anggotanya untuk pelajar Al-Irsyad adalah mereka yang duduk di OSIS. Bisa jadi mereka nanti yang duduk mungkin di PMR atau yang lainnya, ya. Jadi kalian, ya, adalah sebagai para calon pengurus pelajar Al-Irsyad. Jadi nanti insya Allah di setiap unit, di SMP,
di SPAL, di SMAID, lalu nanti SMP, SMA ABS, MA ABS, ya. Nanti akan ada komisariat pelajar Al-Irsyad. Ya. Nanti setelah kegiatan training 2 hari ini, ya, insya Allah nanti ada pelantikan pengurus pelajar. Jadi kalau OSIS nanti tetap gitu ya. Tapi nanti ada pengurus pelajar Al-Irsyad. Di mana nanti kalau sudah terbentuk, ya, kita akan terkoneksi nanti dengan seluruh pelajar-pelajar Al-Irsyad yang ada di Indonesia. Bahkan Ustaz berharap Purwokerto nanti menjadi percontohan. Purwokerto menjadi kiblatnya tentang pelajar Al-Irsyad se-Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatannya bisa jadi mungkin dari cabang mana nanti datang ke Purwokerto melihat kegiatan kalian. Atau nanti kita kegiatan mengundang, ya, mungkin kayak youth camp, ya, acara summer camp, ya, mengundang para pelajar di cabang-cabang. Contoh di Jawa Tengah, kita undang yang mungkin di Jawa Barat. Nanti kita bisa sama-sama bergaul dengan para siswa atau para pelajar Al-Irsyad, ya, di Indonesia. Dan ini dulu, ya, sudah berjalan, ya. Dulu para pengurus yang ada di Purwokerto, contoh di sini, dulu mereka ketika SMP itu sudah biasa mengadakan kegiatan keluar Jawa, anak SMP padahal, ya, pada kegiatan mungkin liburan ada kegiatan. Maka ini pun insya Allah nanti ke depan kita ada beberapa kegiatan. Jadi sekali lagi, kaderisasi, ya, adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi sesuai ideologi yang dimiliki, termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, sekali lagi sudah tergambar, ya, kader dan kaderisasi kalian adalah para individu, ya, yang diarahkan, ya, untuk memberikan kontribusi, ya. Kalian bisa mengarahkan menjadi contoh teladan bagi siswa-siswa yang lainnya. Dan kita kenal, ya, Al-Irsyad ini sebagai organisasi kader. Bisa kita lihat, saya pernah membuat beberapa flyer. Contoh ada murid-murid Syekh Ahmad Surkati. Tadi siapa? Ini Haji Muhammad Rashidi. Itu beliau menteri pertama, ya, Menteri Republik Indonesia yang pertama. Beliau berasal dari Yogyakarta. Beliau pernah menjadi profesor di McGill University Montreal, Kanada. Kebayang nggak? Lulusan sekolah Al-Irsyad, kuliahnya juga di luar negeri, dan menjadi menteri agama. Ini kualitasnya seperti apa dulu? Pada sekolahnya nggak pakai AC, sekolahnya jauh dengan kita hari ini, tapi mereka kenapa bisa melahirkan orang-orang hebat? Ya, ada lagi. Di sini saya tuliskan ada Muhammad Yunus Anis, tadi sudah dibahas, ya. Ada Letnan Kolonel Ustadz Iskandar Idris, ya. Beliau ini yang memprakarsai untuk Ustadz Iskandar Idris ini, ya, memegang jabatan penting di Al-Irsyad. Beliau turut berjuang dalam revolusi kemerdekaan dan menjadi salah satu pendiri Kodam 4 di Ponorogo, Jawa Tengah. Ya, ini karirnya di bidang ketahanan, masya Allah beliau menjadi salah satu pendiri, ya, Kodam 4 Jawa Tengah. Lalu ada Kiai Haji Saleh Suaidi, ya. Ternyata
beliau ini pernah menjadi kepala sekolah SD Al-Irsyad Purwokerto. Ya, ini Kiai Haji Soleh Suaidi pada tahun ya, bahkan beliau menjadi sekretaris jenderal pimpinan pusat Al-Irsyad dan beliau termasuk pendiri, inisiator berdirinya Kementerian Agama. Ya, ini pernah ngajar di Purwokerto, kepala sekolah SD Al-Irsyad tahun 45. Mungkin ibu kalian juga belum lahir, orang tua kalian belum lahir ya. Ya, ini sudah ada di Al-Irsyad. Bahkan yang terkenal di sampingnya, ya, beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Ya, ini seorang ulama besar dari Aceh. Beliau pernah menjadi rektor Universitas Al-Irsyad di Solo. Dulu Al-Irsyad punya universitas di Solo, akan tetapi tutup. Ya, beliau menjadi seorang dosen di sana dan menjadi rektor. Ini adalah sekilas orang-orang yang hebat. Ya, maka anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari sejarah yang ada, dari mulai kebangkitan Islam pertama, ketika Rasulullah mengutus, ya, lahirnya orang-orang hebat, ya, bahkan Islam sudah menguasai pada masa sahabat, para masa tabi'in. Kita bisa melihat, ya, dari kekhilafahan Umayyah Abbasiyah, hampir sepertiga dunia itu dipegang oleh kaum muslimin. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita hari ini, ya, kita seakan-akan tidak memiliki kekuatan. Hari ini seakan-akan kita ini umat yang paling lemah. Dari segi ekonomi, siapa yang menguasai? Yang menguasai teknologi siapa hari ini? Yang menguasai ekonomi siapa? Hampir apapun sekarang yang menguasai, ya, bukan orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, hamba-hamba muslim. Maka ini menjadi tantangan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ini yang disebut dengan generasi peradaban. Generasi yang siap menggantikan generasi yang lemah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang beriman, siapa yang murtad dari kalian, yang keluar dari Islam, siapa yang tidak mau memperjuangkan agama Allah, Allah akan ganti dengan satu kaum. Itu sunatullah. Maka kita bisa baca dalam sejarah, Islam kadang menguasai, kadang hancur, kadang muncul lagi, kadang hancur. Ya. Kenapa lahir Muhammad Al-Fatih? Ya, karena Islam lagi dalam keadaan lemah. Kenapa lahir Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu mengembalikan Al-Quds? Waktu itu Islam dalam keadaan lemah. Ya. Sunnatullah, setiap masa Allah akan melahirkan para generasi hebat. Siapa mereka? Tanda yang pertama, mereka adalah orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah, mau memperjuangkan agama Allah. Memang berat, memang capek, memang gak enak ngurus orang, lah bebah temen gitu ya. Memang ya gak enak. Tapi selama kita ini berjuang untuk agama Allah, maka nanti ada balasan yang sangat besar.
Mereka yang pertama, orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang tidak takut akan celaan, tidak tumbang karena dikritik. Ya, dikritik sedikit langsung mundur, langsung nangis, enggak. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya. Walaupun mungkin dicibir oleh teman, gak disukai, tapi kalau ini selama kita pegang prinsip ini adalah yang baik, ya, maka itulah umat yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Anak-anakku semuanya, ya. Berikutnya kita akan sampai, mungkin Ustaz percepat, bagaimana sistem yang akan dibangun di Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwakarta. Yang pertama, untuk kaderisasi pelajar nanti ada 4 marhalah, ada 4 jenjang. Jenjang yang pertama adalah mubtadi. Mubtadi kalau bahasa Indonesianya pemula, ya, sebagai langkah pertama. Ini namanya mubtadi. Termasuk kegiatan kita hari ini selama 2 hari itu hanya dari salah satu program mubtadi. Ketika besok ada teman kalian, mungkin generasi berikutnya, ya, yang belum ikut mubtadi, maka akan melakukan kegiatan yang sama insya Allah. Mungkin tahun besok kalian mungkin sudah nggak jadi pengurus, ya, atau sudah pindah jenjang. Ya, kalau kalian nanti akan melanjutkan, tapi yang baru nanti mereka harus ikut mubtadi. Salah satu kegiatannya minimal tadi kita mendengarkan, ya, kalian kenal dari orang pusat Sekjen, ya, Al-Irsyad pusat ini masya Allah masih muda banget, ya. Ketemu Ustaz Halim, ada Ustaz Izzuddin, itu kemarin beliau menjabat sebagai Ketua Pemuda Al-Irsyad seluruh Indonesia, Ustaz Izzuddin. Kalian kenal, ya. Lalu berikutnya nanti kalian juga ketemu dengan para pemateri, ya. Bahkan besok mungkin dari kepemerintahan, dari Bakes Bangpol juga akan belajar tentang politik. Ini semuanya bekal kita. Mungkin hari ini masih bertanya-tanya apa pentingnya, ya. Bukan untuk sekarang, ya. Manfaatnya mungkin tidak akan langsung dirasakan sekarang, tapi ini bekal pengalaman. Oh, dulu saya pernah ikut kegiatan training mubtadi. Training berikutnya nanti ada mutawasid. Dari mubtadi ke mutawasid nanti ada proses kurang lebih 6 bulan. Setelah kegiatan ini kita akan ketemu lagi nanti di training mutawasid. Bisa sehari, bisa 2 hari, ya. Mungkin bisa 3 hari, tempatnya juga bisa di luar, gitu ya. Pengalamannya mungkin lagi beda lagi. Nanti ketemu di mutawasid. Berikutnya, ya, setelah mutawasid akan ditingkatkan lagi kemampuannya. Contoh, kalian harus berani ngomong. Maju ke depan itu nggak kelemar-kelemar, ya. Mungkin malu, nggak biasa tampil. Ya, besok insya Allah akan dilatih cara kalian komunikasi, public speaking. Insya Allah kita akan undang dari akademi leader. Insya Allah orang-orangnya orang yang berkompeten. Ya, nanti yang putri sendiri, yang putra sendiri. Nanti akan dilatih bagaimana ngomong, bagaimana cara tampil depan. Insya Allah ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga insya Allah. Setelah mutawasid masuk ke mutaqaddim, puncaknya nanti adalah kader mutamayiz. Itu sudah top, ya. Mutamayiz nanti sudah layak, ya, kalian menjadi kader-kader Al-Irsyad. Tampil di mana, mewakili sekolah, bahkan mungkin lanjut kuliah juga kalian mungkin jadi pengurus dan yang lainnya, ya. Ustaz harapkan ini berawal dari tahapan-tahapan ini, ya. Contoh kader mubtadi, apa yang harus dimiliki, kompetensi apa? Contoh,
Kader mubtadi fokus utamanya adalah penanaman dasar akidah, ibadah, akhlak dan pengenalan terhadap identitas Jera Al-Irsyad. Maka sholatnya harus baik, ya, ibadahnya harus baik. Tadi ditampilkan oleh Ustadz Supardan, ya, insya Allah nanti akan dibekali aplikasi namanya jurnal ibadah harian. Nanti bagi kalian yang bawa HP, kalau di rumah nanti megang HP, kecuali yang ABS mungkin ya, ABS karena memang tidak bisa bawa HP, ya. Nanti mungkin setelah kalian ketika liburan itu sangat penting. Nanti di aplikasi itu ada pantauan sholat, pantauan baca Al-Quran, ya, bahkan puasa, bahkan ada 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Itu nanti kalian tinggal nutul, ya, tul screen, tinggal nutul gitu ya. Oh, saya udah sholat, dicek. Nanti itu akan masuk datanya. Ustadz punya data di dashboard, ya. Nanti ketahuan dalam seminggu sholatnya terisi apa enggak, ya. Antara lupa dan enggak sholat memang Ustadz tidak tahu, tapi nanti sistem yang baca. Maka kader mubtadi ini nanti harapannya salah satu, ya, pantauannya nanti berarti bisa diminta rekaman statistik, bisa setiap pekan, bisa setiap bulan, bahkan setiap 6 bulan. Contoh, dalam sepekan, dari Senin sampai ketemu hari Ahad, ini istiqomah sholatnya, ya. Dalam sebulan istiqomah, dalam mungkin 6 bulan grafiknya baik. Itu menjadi salah satu ukuran. Berarti kalian terpantau. Karena ABS kan otomatis dipantau, ya, 24 jam, sholat 5 waktunya insya Allah terpantau. Ini yang di rumah ini, ya, yang di reguler mungkin itu bisa sangat bermanfaat. Untuk yang putri nanti sama ada kolom. Ustaz, saya lagi berhalangan, nanti ada kolomnya. Berarti kalau kalian sedang haid, nanti tinggal dicek, tinggal diklik, otomatis sholat dan puasanya otomatis itu tidak dihitung, ya. Ini nanti untuk pantauannya, ya. Apa yang akan dicapai? Nanti outputnya memiliki pondasi moral keislaman yang kuat serta patuh pada orang tua, ya, patuh pada aturan di sekolahan. Jadi nanti kader mubtadi nggak ada istilahnya yang bolos, ya, terus sering masuk BK umpamanya, sering dipanggil, ya. Maka kader mubtadi ini sudah insya Allah sudah menjadi contoh, ya. Nanti setelah lulus di mubtadi, masuk nanti di mutawasid, ya. Nanti ada indikator-indikatornya, ya, ada indikator-indikatornya. Jadi nanti di mutawasid sama. Di mutawasid dia sudah mampu memimpin, berani memimpin kelompok, ya. Lalu nanti di mutaqaddim berikutnya dia sudah mampu memimpin organisasi secara utuh. Kalian sudah termasuk, ya. Jadi kali ini percepatan sudah langsung menjadi para pengurus OSIS, ya. Nanti puncaknya adalah di mutamayyiz, kalian menjadi contoh teladan, ya. Sudah secara tahapan kalian sudah pada proses yang kalian menjadi agen-agen kebaikan-kebaikan insyaallah, baik di sekolahan, di rumah atau di lingkungan. Ini contoh hak dan kewajiban di mubtadi. Dia punya karakter semangat belajar, taat kepada pembina atau kepada guru, akhlaknya baik, ya, terus punya rasa ingin tahu, itu karakternya.
ya, sehingga dia akan kan nanti materi, mungkin nanti kegiatannya bukan hanya di sekolah, tapi nanti ada kegiatan-kegiatan khusus untuk para kader gitu ya. Ada fasilitas pembinaan seperti hari ini ya. Ini adalah salah satu hak yang kalian rasakan gitu ya. Berbeda dengan teman-teman. Teman-teman sudah santai di rumah HP-an. Kelihatannya enak, tapi nanti di kemudian hari ya, itu hasilnya akan berbeda. Baik, kurang lebih itu insyaallah ini sebagai gambaran awal ya. Setelah melalui kegiatan ini ya, sekali lagi nanti ada program. Jadi nanti insyaallah setelah pelantikan, jadi setelah kegiatan awal training ini nanti ada pelantikan pengurus pelajar yang anggota adalah yang hadir semuanya hari ini ya. Tapi untuk ketua, untuk siapanya nanti akan ditentukan gitu ya. Bisa jadi ketua OSIS yang sekarang, bisa jadi, atau nanti melihat perkembangannya ya. Dan nanti insyaallah akan ada program sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Contoh kalau yang reguler nanti punya program memakmurkan masjid, nanti bisa jadi dipilih di masjid mana kalian punya kegiatan. Contoh di masjid mungkin Jenderal Sudirman, nanti dari pelajar Al-Irsyad ada kegiatan ya. Untuk yang putri mungkin nanti ada kegiatan keputrian di mana, contoh ada kegiatan di luar ya. Ini sebagai bentuk usaha kita ya, membentuk kebiasaan baik, sudah mulai tampil, berani tampil, berinteraksi dengan orang lain, bahkan orang dewasa. Karena itulah Rasulullah membangun para sahabatnya dari usia-usia belia menjadi para sahabat-sahabat yang hebat insyaallah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali mungkin itu sebagai gambaran pertama ya tentang sistem kaderisasi ya. Nanti untuk lebih detailnya tentunya tidak cukup pada waktu yang terbatas ini. Insyaallah nanti setelah pelantikan dan nanti ada program-program turunannya, sama-sama membuat program. Nanti SMP Al-Irsyad ya, pelajar di SMP Al-Irsyad di Semait, di boarding, nanti ada kegiatan-kegiatan lanjutan. Itu yang Ustadz bisa sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu, memberi kita niat yang lurus. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang bermanfaat untuk orang lain insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai kepada sesi tanya jawab. Dari Putra, ada yang mau bertanya? Ayo, nggak usah malu-malu, langsung aja angkat tangan. Ayo, yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari SMP IT mau tanya. Katanya nanti anggota kader bakalan dikirimin ke daerah-daerah luar kota. Nah, itu di sana ngapain tugasnya? Baik, terima kasih. Dari Mas siapa namanya? Mas Yusuf dari SMP. Ya, baik. Pertanyaan yang Masya Allah. Nanti menjadi salah satu program ke depan. Ya, jadi nanti kita akan ketemu
dengan para pelajar Al-Irsyad di cabang yang lain, ya, tugasnya apa. Nah, nanti akan ada programnya. Mungkin Ustaz tidak akan menyampaikan sekarang, tapi nanti salah satu programnya, contoh kita bisa mengundang mereka datang untuk kegiatan seperti ini. Karena dulu pernah di Purwokerto ketempatan kumpul pelajar Al-Irsyad se-Indonesia. Ada yang masih ingat dulu? Udah lama ya. Di cabang-cabang Al-Irsyad mengirimkan ada yang 5 orang, ya. Tiap cabang 5 orang nanti ketemu. Nah, bisa jadi nanti suatu saat kita pun akan mengadakan kegiatan seperti itu. Kita bisa jadi sebagai panitia, ya. Atau kalau cabang lain mengadakan, kita diundang, berarti nanti kalian juga siap untuk mewakili. Seperti itu Mas ya. Jadi insya Allah kalian siap-siap saja. Jadi mudah-mudahan kegiatan semacam itu adalah untuk mempererat, mengenalkan, oh ternyata di Jakarta, oh ternyata di Bogor, oh di Bandung juga ada Al-Irsyad, insya Allah. Dari Putra ada yang mau bertanya lagi? Oh ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandra Pandukusuma dari SMA ITE. Jadi tadi kan yang training kader ada 4 tingkat, Mubtadi, Mutakodim, dan 2 lainnya. Nah, buat SMA yang akan naik kelas ke kelas akhir, itu apakah tetap akan melanjutkan hingga tingkat akhir atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Mas siapa? Pandu. Mas Pandu dari SMA IT. Bagaimana kelanjutnya Ustaz? Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 11 ya. Berarti untuk yang kelas 11 bisa jadi ini pertama atau bisa jadi nanti dapat yang kedua ya. Jadi tidak semuanya akan mendapatkan utuh, ada yang mungkin dapat mubtadi, dapat mutawasid, mutaqaddim ya. Umpama sekarang yang kelas 11 bisa jadi mungkin kelas 12 kan sudah tidak ikut OSIS ya. Berarti mungkin hanya tinggal 1 kesempatan lagi. Gak apa-apa. Punya pengalaman ikut 2 kali sampai sampai mutawasid. Tapi yang SMP ya, yang sekarang kelas 8 barangkali ada yang kelas 9, bisa jadi nanti dia ikut di SMP-nya 2 kali, bisa jadi nanti di SMA 2 kali, berarti bisa sampai mutamayyiz. Jadi sesuai dengan waktu yang diberikan. Jadi mungkin ada yang hanya dapat ya sekali, ada yang dapat 2 kali. Ini sesuai dengan kondisi dan nanti menyesuaikan Mas ya. Insya Allah jangan khawatir, nanti barangkali ketemu di pas kuliah nanti. Ustaz adakan khusus untuk mahasiswa lanjutan insya Allah. Barangkali cukup karena persiapan mandi dan segala macam ya. Ditutup aja Mas ya. Oke, tadi untuk dua penanya putra ya, terima kasih. Sekarang saya lanjut untuk yang putri, ada yang mau bertanya? Jadi Ustadz, nama saya Almaira dari kelas 11 SMA Boarding. Jadi saya mau nanya, ini jangan di zoom. Jadi saya mau nanya, Ustadz punya tips gak sih biar kita tuh bisa menjadi seorang pemimpin seperti Rasulullah yang beliau itu bisa menanamkan tujuan kepada setiap sahabat sehingga para sahabat itu bergerak secara inisiatif dengan kesadaran sendiri. Gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang berat ya, berbobot. Insya Allah tepuk tangan semuanya ya.
Ya. Ketika ditanya bisa atau tidak, ya. Contoh seorang Muhammad Al-Fatih ketika dia menaklukkan mana? Ya, Konstantinopel. Semua pemimpin sebelumnya selalu gagal. Ya. Tetapi Rasulullah sudah bersabda suatu saat nanti akan dimenangkan, ya, oleh seorang pemuda pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua usaha, ya, termasuk ibunya Al-Fatih sejak bayi mengarah wajahnya ke arah Konstantin, ngomong ke bayinya, kamu yang akan mengalahkan, kamu yang akan membebaskan. Ternyata, ya, kemampuan itu harus dilahirkan, harus terus, ya, diucapkan, harus menjadi sebuah pergerakan. Maka ketika ditanya bisa atau tidak, maka itu lahir dari pribadi kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita selama kita yakin, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita mencontoh orang-orang hebat pada masa sahabat, maka selama kita mau berjuang, walaupun levelnya tidak seperti mereka, tapi insya Allah kita mampu mengambil poin-poin penting, ya, mengambil karakter-karakter hebat dari mereka menjadi orang-orang hebat insya Allah. Jawabannya insya Allah bisa selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan diskusikan hari ini bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pelajar yang berakhlak, berkomitmen, dan siap berkontribusi dalam perjuangan dakwah dan kemajuan sekolah. Terima kasih kepada seluruh peserta, pemateri, dan panitia yang telah menyukseskan acara ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja dari saya sebagai moderator pada sore hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.